Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel Bismillah Sukses. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat serta nikmatnya, sehingga saat ini kita ada dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak lupa solawat serta salam, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan, menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, dalam keadaan Islam. Semoga di hari akhir kelak, syafaat beliau sampai kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang peristiwa Perang Yamamah, yaitu pertempuran yang terjadi pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada 632 Masehi atau 12 Hijriah, pertempuran yang terjadi di wilayah Yamamah yang sekarang termasuk wilayah Arab Saudi. Pertempuran ini melibatkan pasukan Abu Bakar As-Siddiq melawan orang-orang murtad. Setelah Nabi Muhammad wafat dan Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah, banyak orang-orang Arab yang kembali murtad dan memberontak terhadap Khulafaur Rasyidin. Hal itu disebabkan oleh iman mereka yang belum kuat dan kebanyakan memang masuk Islam karena terpaksa, karena takut diperangi Rasulullah dan kaum muslimin. Selain itu, beberapa pemberontak juga menginginkan harta rampasan dan kedudukan Nabi Muhammad. Abu Bakar kemudian memerangi orang-orang murtad di berbagai wilayah, termasuk di Yamamah, dan mengirimkan pasukan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab, yang mengaku sebagai nabi. Semula Abu Bakar As-Siddiq akan memimpin sendiri pertempuran itu, namun para sahabat sepakat, agar Abu Bakar tetap berada di Madinah. Perang Yamamah dipimpin oleh 3 sahabat, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal, Syarhabil bin Hasanah dan Khalid bin Al-Walid. Oleh Abu Bakar, Khalid bin Al-Walid ditunjuk sebagai panglima atau pemimpin perang Yamamah, sedangkan yang memimpin pasukan orang murtad ketika perang Yamamah adalah Musailamah Al-Kadzab, yang memproklamirkan diri sebagai nabi. Untuk memerangi orang-orang murtad, Abu Bakar membentuk 11 korps militer, yang salah satunya dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal kemudian diperintah untuk melakukan kontak dengan pasukan Musailamah di Yamamah, tetapi tidak terlibat pertempuran sampai bantuan Syarhabil bin Hasanah datang karena kekuatannya jauh lebih sedikit. Untuk memerangi Musailamah, Abu Bakar berencana mengirim pasukan Khalid bin Walid, yang telah menghancurkan pemberontak di beberapa daerah. Akan tetapi, Ikrimah tidak mengindahkan pesan tersebut, karena tidak sabar untuk berperang. Pada Oktober tahun 632 Masehi, Ikrimah menggerakkan pasukannya ke medan perang dan berhasil dikalahkan oleh Musailamah. Atas tindakannya yang sangat ceroboh, Ikrimah akhirnya dikirim oleh Abu Bakar menuju Mahra untuk membantu Arfaya. Kemudian Abu Bakar mengirim Syarhabil dan diberi misi untuk memastikan agar Musailamah tetap berada di Yamamah, sembari menunggu bantuan dari pasukan Khalid bin Walid. Akan tetapi, Syarhabil pun tidak tahan terhadap godaan untuk berperang, sama seperti Ikrimah. Alhasil, pasukannya pun dapat dikalahkan oleh Musailamah. Setelah kekalahan 2 sahabatnya, Khalid bin Walid mendapatkan kabar bahwa Musailamah bersama pasukannya, yang terdiri dari 40.000 prajurit berkemah di dataran Aqrabah. Atas perintah Khalid bin Walid, pasukan kaum muslimin maju, dan meluncurkan serangkaian serangan kepada pasukan Musailamah, yang tengah bergembira, karena kemenangan mereka sebelumnya. Pertempuran pun berjalan cukup sengit, antara pasukan kaum muslimin yang hanya berjumlah 13.000, melawan 40.000 orang murtad pasukan Musailamah. Namun, setelah serangan kedua, hanya sekitar 1/4 dari pasukan Musailamah, yang masih dalam kondisi siap tempur. Sisa pasukan tersebut, kemudian berlindung di sebuah kebun, yang dikelilingi pagar sangat rapat. Kemudian, salah satu pasukan Muslim yang bernama Al-Bara bin Malik,
segera meminta rekan-rekannya untuk membantunya memanjat tembok, tujuannya agar dia dapat membuka gerbang, dan memberi jalan bagi pasukan muslimin untuk masuk ke dalam kebun tersebut. Upaya Malik al-Bara pun berhasil. Kemudian, pasukan kaum muslimin menyerbu ke dalam kebun yang berisi sekitar 7.000 pemberontak, termasuk Musailamah sang nabi palsu. Pada akhirnya, pasukan muslimin berhasil meraih kemenangan. Setelah Musailamah terbunuh di dalam kebun tersebut, kemudian kebun tersebut disebut sebagai kebun kematian, karena saking banyaknya korban yang berjatuhan di dalamnya. Perang Yamamah memakan korban yang sangat banyak. Lebih dari 1.200 pasukan muslimin gugur, termasuk 400 orang dari kalangan muhajirin dan ansor, dan sebagian dari mereka termasuk para penghafal Al-Quran. Sedangkan dari pihak Musailamah Al-Kadzab, korban jiwa mencapai 20.000 orang. Hal ini ternyata meninggalkan persoalan yang sangat serius, karena ada sekitar 70 korban yang jatuh, berasal dari kalangan penghafal Al-Quran. Umar bin Khattab pun merasa resah, karena pada masa itu, Al-Quran masih menyebar di kalangan sahabat. Sebagian dari mereka hanya menghafal dan tidak mencatatnya, sementara sebagian lainnya mencatat karena ditugaskan oleh Rasulullah. Akan tetapi, tidak ada Al-Quran yang tercatat secara utuh, dan dikhawatirkan akan lenyap, karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, bahwa sangat diperlukan untuk mengumpulkan, kodifikasi, Al-Quran dalam satu mushaf. Mendengar usulan Umar bin Khattab, pembukuan Al-Quran pun dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar kemudian melakukan kodifikasi atau pengumpulan naskah-naskah Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran era ini ditandai dengan penyusunan Al-Quran dalam suatu naskah yang rapi dan berurutan. Demikianlah kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq melawan Nabi palsu. Semoga kita semua selalu diberikan ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Jika dirasa bermanfaat silahkan like, komen dan share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa klik tombol subscribe jika Anda menyukai channel Bismillah Sukses.